Kalian pernah dengar nama Nikola Tesla nggak? Dia adalah salah satu otak paling jenius di abad ke-20. Seorang penemu, ilmuwan, dan insinyur listrik. Orang ini menciptakan ide-ide yang melahirkan teknologi yang kita pakai sehari-hari seperti kelistrikannya. Tapi, tahukah kalian bahwa di akhir hidupnya dia miskin dan meninggal di kamar hotel yang murah? Sekarang, coba bayangin, kalau orang secerdas Tesla aja bisa miskin, apa artinya buat kita? Apakah cerdas itu bisa menjamin kita pasti sukses dan kaya raya? Ternyata, enggak. Dan ini adalah pertanyaan yang menjadi topik kita hari ini. Kalau kamu cerdas, kenapa kamu masih miskin? Kita semua sering mendengar, kalau kamu rajin belajar, punya pendidikan tinggi, kamu pasti sukses. Tapi, kenyataannya, berapa banyak sih teman-teman kita yang dulu jenius di sekolah, tapi sekarang hidupnya biasa-biasa aja, atau bahkan struggling? Sebaliknya, ada teman kita yang dulu nilainya pas-pasan, bahkan cenderung bodoh, kok sekarang punya usaha sendiri dan hidupnya jauh lebih baik? Kenapa ya bisa kayak begitu? Nah, ini yang harus kita pahami. Ternyata, cerdas itu bukan satu-satunya faktor penentu kita bakal sukses atau kaya raya. Faktanya, banyak banget orang cerdas yang terjebak dalam kehidupan yang bahkan gak sesuai harapan mereka. Jika kita sedikit membahas soal kecerdasan, saat di sekolah, kalian mungkin punya teman yang bisa menyelesaikan soal matematika lebih cepat dari orang lain, atau yang tahu semua jawaban pertanyaan guru kalian di kelas. Tapi, ketika berhadapan dengan kehidupan nyata, apakah mereka juga bisa secepat itu menemukan solusi dari masalah yang mungkin mereka hadapi? Kecerdasan akademis itu penting, tapi hanya salah satu dari banyak jenis kecerdasan. Ada yang namanya kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan finansial, dan kecerdasan praktis, alias kemampuan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seringkali orang-orang yang hanya fokus pada kecerdasan akademis lupa bahwa mereka butuh kecerdasan lainnya untuk bertahan dan meraih sukses dalam kehidupan nyata. Contoh gampangnya, misalnya kayak gini, kamu adalah orang yang cukup cerdas ya secara akademis, lulus dengan pendidikan terbaik, dapat nilai A di setiap mata pelajaran. Tapi, ketika kamu masuk ke dunia kerja atau bisnis, apa yang terjadi? Ternyata, kamu malah bingung saat menghadapi klien atau nggak tahu bagaimana cara memanage uang yang sudah kamu hasilkan. Ini artinya, kecerdasan di dunia pendidikan belum tentu bisa bikin kamu cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang saya tanya, apakah kecerdasan itu penting untuk kesuksesan finansial? Jawabannya, iya. Tapi, itu bukan segalanya. Banyak orang cerdas yang terjebak dalam pola pikir yang salah soal uang. Mereka berpikir, nanti saya akan bisa kaya raya karena saya kan pintar. Saya cuma perlu waktu. Atau mereka terjebak dalam rutinitas yang nggak memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh secara finansial. Jadi, masalahnya bukan di kecerdasan, tapi tentang bagaimana kita akan menggunakan kecerdasan itu sendiri. Lalu sekarang, kenapa orang cerdas bisa tetap miskin? Pertama, kebanyakan dari mereka terlalu fokus pada logika dan teori, tapi lupa bahwa hidup nggak selalu mengikuti aturan logika. Banyak orang cerdas yang cenderung overthinking dan akhirnya nggak mengambil tindakan sama sekali. Mereka terlalu sibuk memikirkan soal risiko, kemungkinan gagal, atau terlalu perfeksionis sampai nggak pernah memulai sesuatu apapun. Padahal, di dunia nyata, orang yang berani mengambil langkah pertama, meskipun belum sempurna, seringkali lebih sukses daripada mereka yang cuma diam dan banyak berpikir. Yang kedua, banyak orang cerdas yang terlalu fokus pada pekerjaan atau karir, tapi lupa belajar tentang uang. Mereka berpikir kalau kerja keras dan performa baik, uang akan datang dengan sendirinya. Padahal, nggak sesimpel itu. Financial intelligence atau kecerdasan finansial itu berbeda dengan kecerdasan akademis. Kalau kamu pintar tapi nggak ngerti cara memutar uang, maka uang itu pasti akan habis begitu aja. Biar kalian tahu ya, kenapa banyak orang yang berpenghasilan tinggi tapi tetap nggak punya tabungan atau investasi? Itu karena mereka nggak mau belajar gimana cara perputaran uang bekerja. Jadi, belum lama ini ya, saya ketemu sama 2 orang kawan lama saya yang sama-sama berpenghasilan 10 juta per bulan.
Si A pintar, lulusan universitas terbaik, dan punya karir cemerlang. Tapi dia nggak pernah belajar cara mengelola uangnya. Setiap bulan, dia habiskan semua gajinya buat gaya hidup yang keren. Beli gadget terbaru, nongkrong di kafe mahal, atau traveling setiap bulan. Di sisi lain, ada si B yang mungkin nggak sepintar si A, tapi dia paham soal finansial. Dia hidup sederhana, menyisihkan sebagian besar penghasilannya buat investasi dan tabungan. Nah, kira-kira 5 tahun kemudian, siapa nih yang bakalan lebih kaya? Si A yang cerdas tapi boros, atau si B yang biasa-biasa aja tapi pintar mengelola uang? Jadi, jelas ya, bahwa kecerdasan nggak menjamin kamu akan sukses secara finansial. Yang lebih penting adalah kecerdasan dalam mengelola uang dan mengambil keputusan. Dan ini yang seringkali nggak diajarkan di sekolah. Kita selalu diajarkan bagaimana menjadi pintar di akademis, tapi nggak diajarkan bagaimana cara menjadi pintar dalam kehidupan nyata. Sekarang, pertanyaannya adalah, kalau kamu merasa cerdas, kenapa kamu masih belum sukses atau kaya? Apa yang salah? Bisa jadi, kamu terlalu fokus pada kecerdasan akademis, tapi lupa mengembangkan kecerdasan finansial dan praktis. Atau, bisa jadi kamu masih terjebak dalam rutinitas yang membuatmu nyaman, tapi nggak memberikanmu kesempatan untuk bertumbuh. Ingat, kenyamanan itu musuh perkembangan. Lalu, apa solusinya? Pertama, berhentilah berpikir bahwa kecerdasan adalah segalanya. Kamu juga perlu keberanian untuk bertindak, meskipun itu berarti keluar dari zona nyamanmu. Kedua, mulai belajar tentang uang dan cara memutarnya. Belajar tentang investasi, pengelolaan keuangan, dan cara mencari peluang baru. Ketiga, berhenti overthinking dan mulai mengambil langkah nyata. Kamu bisa aja cerdas, tapi kalau kamu nggak bertindak, kecerdasanmu itu nggak ada gunanya. Jadi, kesimpulannya, cerdas itu penting. Ya, penting. Tapi, kecerdasan yang hanya fokus pada akademis atau logika aja nggak akan bikin kamu keluar dari kemiskinan. Kamu harus bisa belajar mengimbangkan kecerdasanmu di banyak aspek yang lain, terutama kecerdasan finansial dan kemampuan untuk mengambil tindakan. Jangan sampai kamu jadi orang yang pintar di atas kertas, tapi bingung ketika dihadapkan dengan kehidupan nyata. Dan ingat, kadang orang yang berani bertindak, walaupun kurang cerdas, bisa lebih sukses daripada orang yang hanya pintar tapi diam di tempat. Oke, itu aja untuk topik kita hari ini. Jangan lupa, kalau kalian suka konten ini, like, share, and subscribe. Supaya makin banyak orang yang tahu kalau kecerdasan aja nggak cukup buat sukses. Sampai jumpa di video berikutnya.